Sobat Belajar semua, kembali lagi dengan aku Dewi Suci. Di episode 4 ini kita akan belajar masih di buku Classical Dynamics of Particle and System. Untuk poin di episode ini adalah poin 1.8, yaitu definisi skalar dan vektor dalam hal sifat transformasi. Oke, kita mulai dulu dengan sebelum kita masuk ke materi yang ada di buku tersebut, kita perhatikan dulu PPT yang udah kakak buat bersama-sama. Untuk pengetahuan umum teman-teman semua, skalar dan vektor memiliki sifat transformatif yang berbeda. Skalar adalah elemen dari suatu lapangan yang dapat mengubah besaran vektor tanpa mengubah arah saat dikalikan, sehingga berfungsi sebagai vektor perskalaan dalam ruang vektor. Sebaliknya, vektor memiliki arah dan besar, dan transformasi vektor melibatkan perubahan posisi atau arah dalam ruang yang seringkali dilakukan melalui operasi seperti rotasi atau translasi. Dalam konteks ini, skalar berfokus pada pengubahan ukuran, sementara vektor melibatkan perubahan posisi dan orientasi. Untuk di buku tersebut dipertimbangkan transformasi koordinat dari jenis pertama dengan di poin 1.42 dan 1.43, di mana 1.43 adalah XI aksen sama dengan sigma J lambda IJ XJ dengan sigma J lambda IJ lambda KJ sama dengan K. Jika di bawah transformasi seperti itu kuantitas Hi tidak terpengaruh, maka Hi disebut skalar atau invarian skalar. Jika skumpulan kuantitas A, A2, A3 ditransformasikan dari sistem X ke sistem X dengan matriks start A dengan hasil sekian di poin 1.44, maka besaran A berubah sebagai koordinat sebuah titik, yaitu menurut persamaan 1.42, dan besaran A sama dengan sekian disebut sebagai vektor. Untuk definisinya sudah kakak buat lagi ya di awal tadi, yaitu skalar dan vektor memiliki transformasi yang berbeda. Skalar adalah elemen dari suatu lapangan yang dapat mengubah besaran vektor tanpa mengubah arah saat dikalikan, sehingga berfungsi sebagai vektor perskalaan dalam ruang vektor. Sebaliknya, vektor memiliki arah dan besar, dan transformasi vektor melibatkan perubahan posisi atau arah dalam ruang, yang seringkali dilakukan melalui operasi seperti rotasi atau translasi. Dalam konteks ini, skalar berfokus pada pengubahan ukuran, sementara vektor melibatkan perubahan posisi dan orientasi. Oke, kita next ke poin selanjutnya. Untuk di buku Physical Statistics tersebut di poin 1.9 itu membahas tentang operasi skalar dan vektor dasar. Berikut dijelaskan beberapa rumus-rumusnya. Untuk yang pertama, berikut A dan B adalah vektor dengan komponen A dan B, dan J adalah skalar, di mana itu ada hukum komutatif, asosiatif, hukum komutatif, dan hukum asosiatif dengan perkalian dengan skalar. Jadi kita kalikan ya teman-teman. Untuk skala persamaan 1.49 dapat dibuktikan sebagai berikut di poin 1.51, dan HIA berubah sebagai vektor. Demikian pula JHI berubah sebagai skalar. Untuk operasi dasar pada skala dan vektor meliputi 1. Perkalian skalar mengalihkan vektor dengan bilangan real atau skalar yang mengubah besaran vektor tanpa mengubah arah. Hasilnya adalah vektor baru yang searah atau berlawanan dengan vektor awal, tergantung nilai skalarnya.
Untuk yang poin kedua adalah penjumlahan dan pengurangan vektor, melibatkan penambahan atau pengurangan komponen dari dua atau lebih vektor, menghasilkan vektor baru. Produk skalar, operasi yang menghasilkan skalar dari dua vektor berbeda dengan perkalian skalar. Operasi ini mendefinisikan struktur ruang vektor dalam aljabar linier. Untuk poin 1.9 menjelaskan tentang operasi skalar dan vektor dasar yang sudah dijelaskan dalam buku Classical Scientific tersebut. Untuk yang poin 1.10 adalah hasil kali skalar dari dua vektor. Untuk eh, rumusnya ada di poin 1.52. Untuk perkalian dua vektor A dan B untuk membentuk hasil skalar didefinisikan sebagai A kali B sama dengan AB cos theta, di mana titik A dan B menunjukkan perkalian skalar. Operasi ini terkadang disebut dot product. Vektor A memiliki komponen A, A2, A3, dan besarnya atau panjang. Dari A diberikan oleh sekian di poin 1.53, di mana besarnya ditujukan pada oleh A atau jika tidak ada kemungkinan konfusi, cukup dengan A membagi kedua sisi persamaan 1.52 dengan AB kita memiliki angka-angka sekian. Di poin 1.55, di 1.56, dan sekian. Untuk pembandingnya itu ada gambar 1 sampai 2, bahwa A sampai B memang merupakan skalar dapat ditujukan sebagai berikut di poin 1.57. Dan ada juga di poin dilanjutkan dengan 1.58. Di poin 1.57, A I aksen sama dengan sigma I lambda IJ A J I B I aksen lambda S E J. Oleh karena itu, produk A menjadi sekian. Di poin gambar 1.13, vektor juga dijelaskan seperti pada buku tersebut. Dan dengan kata lain kita dapat mendefinisikan vektor yang menghubungkan titik manapun dengan lainnya sebagai perbedaan dari vektor posisi yang mendefinisikan titik-titik tersebut seperti gambar 1-13. Jarak antara titik tersebut adalah besarnya vektor perbedaan dan vektor. Oleh karena ini besarnya merupakan akar kuadrat dari produk skalar besar yang tidak berubah terhadap transformasi koordinat. Ini adalah fakta penting dan dapat diringkas dengan pernyataan bahwa transformasi ortogonal adalah transformasi yang menjaga jarak. Selain itu, sudut antara dua vektor juga dipertahankan dalam transformasi ortogonal. Kedua hasil ini sangat penting jika kita ingin berhasil menerapkan teori transformasi pada situasi fisik. Hasil kali skalar mematuhi hukum komutatif dan distribusi. Untuk di episode kali ini cukup sekian. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang membahas tentang buku klasikal di matriks ini. Oke, dadah. Tetap semangat sobat belajar semua.